sini yang pertama yang harus kita junjung tinggi itu silaturahmi. Silaturahmi. Insya Allah dari silaturahmi kita akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Kalau masalah ilmunya, ya untuk saya pribadi mohon maaf nomor satu. Silaturahmi nomor satu. Pertama dari silaturahmi dulu. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat semuanya atau saudara Masdar atau Badar di sini. Ya, yang selama ini saya perhatiin sih sepertinya kayaknya kalau seperti bohong itu agak melakukan gimana gitu. Makanya di sini saya ada inisiatif untuk menyemangati saudara-saudara semua bagaimana agar lebih semangat lagi untuk berzikirnya. Tugas kita itu yang pertama ya istiqomah ya, berzikir. Jangan terlalu banyak mikir kalau belajar ilmu itu. Kalau terlalu banyak mikir nanti ya. Mungkin ada dari Masdar atau Badar yang selama ini bingung. Karena kan banyak yang bingung ini saya harus nanya kemana, nanya di grup. Kadang ada yang jawab, kadang enggak. Dan terus terang saya pribadi aja jarang mau di grup. Karena chat ini masuknya bukan 100-200. Gak mungkin saya lihat satu persatu kan. Seperti itu, jadi mohon maaf dan sebesar-besarnya ketika ya ada yang bertanya di grup. Mungkin saya agak respon atau saya jarang tampil, slow respon ya. Kalau yang pribadi itu slow respon. Kalau yang di grup malah terus terang, saya terus terang gak pernah respon. Saya terus terang aja daripada nanti gak pernah ya. Memang seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Mumpung kita lagi di sini, kita sharing. Insya Allah ada pun yang saya tahu, saya kasih tahu. Kalau saya nggak tahu, mohon maaf. Saya nggak tahu, saya nggak mau sok tahu. Yang saya nggak tahu ya nggak tahu gitu. Tapi insya Allah kalau saya tahu, saya kasih tahu. Mungkin mau ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Karena di sini kita untuk ya belajar sharing. Di sini juga sama. Saya pribadi juga masih belajar, masih jauh dibanding sahabat-sahabat semuanya, dibanding Masdar dan Badar. Di sini saya masih jauh kemana-mana. Karena di sini kita sama-sama belajar. Monggo silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ummihi wa sallim wa nawwara bihi nabi. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi Muhammadin al-Mujahid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin mukarramin wal mukarram, para kesatria PSS, para pendekar PSS, wabil khusus guru kita al-mukarram Abah Guru Adib yang dari cabang Banten, cabang pusat di Banten. Yang saya hormati dan saya muliakan wabil khusus para kesepuhan penyesepuh. Yang saya hormati para Badar dan para Masdar yang lainnya, yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Master Budi Suhartono yang dari Tangerang. Saya ada sedikit hal yang mau dipertanyakan mengenai berkenaan dengan apa ya? Saya merasa seperti anak tiri. Saya merasakan memang seperti apa yang telah tadi disinggung oleh kita Bapak Adib, bahwasanya
sering ada apa di share apa itu, di antaranya berwilayah. Dikarenakan di wilayah Tangerang barangkali banyak, tapi saya juga kurang tahu dan saya merasa kesulitan bahwasanya untuk berlatih sepertinya sih tidak harus dengan sesama yang lainnya, tapi saya merasa kesulitan dulu untuk berlatih. Bagaimana kalau umpama untuk mempermudah para master yang lainnya yang berada jauh jangkauan dari pusat ataupun yang jauh jangkauan dari cabang, dari pusat cabang, agar berkenan hal seperti ini gitu, diadakan pertemuan seperti di Tangerang, terus di yang dekat gitu jangkauannya, agar bisa seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali kita mengadakan pertemuan ini. Saya lihat pertemuan ini sangat berharga sekali buat pribadi saya, karena ini saya jujur baru pertama kali dulu minta maaf ini. Mungkin sudah beberapa kali diadakan, tapi baru kali ini saya bisa menyempatkan diri ataupun ada peluang waktu untuk berkenan hadir. Dan yang selanjutnya, ini bisa memberikan motivasi saya juga mental saya. Saya sangat bersyukur baru lagi berkenan hadir untuk memberikan support ataupun memberikan kontribusi mental yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan penghargaan bagi diri saya bisa hadir di tengah-tengah para master dan master sekalian, wabil khusus guru kita, guru Agim. Dan tentunya saya menyarankan nanti guru Agim untuk berpikir bagaimana supaya jangan terlalu jauh ataupun dikoordinasi lagi per wilayah, seperti di wilayah-wilayah terdekat. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi salam hormat, salam santun, salam rahayu untuk guru kita Bapak Guru Agim. Dan saya mohon keikhlasannya untuk memberikan satu kali Fatihah untuk guru kita, guru besar kita, Guru Mas Karyo, supaya dalam kehadiran seperti ini beliau pun bisa hadir. Allah hadirnya wa qadiyatun sunnah yang berbentuk Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tuhan, alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu aja, terima kasih. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena Allah yang mengasihani, tidak ikut kepada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak Mas Budi di Tangerang ya. Di Tangerangnya di mana? Kak Mas dipegang aja dulu. Dipegang dulu ini. Biar Pasar Kemis. di Pasar Kemis. Sebetulnya kalau untuk latihan ya, dari dulu juga kita sudah banyak sih toleransi. Ketika ada yang di Bogor, contoh Kang Mas Erwin, silakan di sana Kang Mas Erwin dibentuk yang dekat-dekat ya. Jadi yang dekat merapat, yang jauh mendekat, yang sudah mendekat ya, biar saling berjabat tangan gitu. Yang wilayah itu sudah kami sampaikan, yang di Depok ada, yang di Jakarta luas, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Utara, Barat, silakan. Jadi kita tidak pernah menghalang-halangi ketika ada seseorang yang beritikat baik, insya Allah baik juga yang didapatkannya. Kalau nggak baik, ya itu kembali lagi kepada dirinya, seperti itu. Dan di sini juga PSS, ya ini saya mewakili guru besar pada Bukan Senang Sejagat yang Mas Karyo, yang dimana sudah sering diucapkan sama beliau. Di PSS ini bebas,
dalam arti hal bukan bebas kita melakukan apa segala macam sesuatu enggak. Jadi kita tidak dihalang-halangi untuk belajar di mana aja. Selama tujuannya baik silakan. Adapun kita mau mengembangkan di PSS silakan, itu lebih baik. Karena kan pekerjaannya itu banyak, Tangerang banyak, kumpulkan aja. Misalkan di Tangerang cuma Mas yang terdekatnya cuma ada 2, yang lain cuma ada, ya diajak, tidak apa-apa belajar. Dalam artiannya kalau keinginannya nggak boleh kita ini, tapi satu silahkan, asal kampas sendiri sudah menguasainya. Jangan sendirinya belum menguasai sudah dikasih kepada orang lain, mau bagaimana? Contoh, kampas bisa mobil, kan bisa ngajarin kepada orang lain mobil itu. Kalau kampas sendiri nggak bisa mobil, mau mengajarkan kepada orang lain, mau bagaimana? Karena orang juga kan pakai apa seperti itu, bagaimana? Pasti bertanya seperti itu. Ya. Kalaupun hal seperti itu silakan kampas ya. Dan adapun yang sempat atau yang waktunya banyak silakan, banyak 1 minggu mau ke Banten silakan ya, silakan, ataupun setiap hari ya kalau waktunya banyak silakan. Dan insya Allah di sini juga kan alhamdulillah Kang Mas Yusuf sudah mengizinkan tempat khususnya yang terdekat di sini, bagian di sini yang terdekat boleh kita schedule di sini. Ruangan yang tempat yang kita schedulekan di sini, kita yang ada di sini tuh mau pertemuan sebulan sekali. Ayo, kalau saya ngikutin, yang penting master dan partner semuanya bisa kompak dan bisa lebih semangat lagi. Insya Allah saya yang akan datang seperti itu. Kalau masih bisa, kalau tidak bisa ya saya harus bisa kayak insya Allah itu. Kalau itu ya alhamdulillah masukan yang bagus juga ya, karena ini kan untuk kebaikan kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Seperti itu jawabannya, silakan. Terima kasih dulu. Sama. Mungkin yang lain silakan. Karena belajar waktu saya pertama masuk PSS jawabannya grup 1. PSS masih grup 1. Ketika saya masuk daftar PSS dimasukin ke dalam satu grup, itu kayak anak ayah yang ibunya. Saya mau bertanya di grup gak ada yang jawab, sekali 2 kali gak ada yang jawab. Akhirnya saya putus asa. Sempat saya gak mengamalkan selama 3 bulan. Karena untuk apa diamalkan, bertanya di susah, nelfon ke pusat gak ada responannya. Tapi kesini setelah saya kaji lagi memang seperti ini. Untuk menuntut kita ini lebih semangat lagi. Kalau kita hanya banyak bertanya, gak akan bisa seperti itu. Karena setelah saya pelajari di sini sudah jelas. Di sini sudah jelas yang ketika kita ambil kan ada kan bukunya itu. Sudah jelas juga kita praktekkan. Ada pun yang sulit-sulitnya di situlah. Makanya alhamdulillah yang sekarang ini termasuk ya harus banyak-banyak bersyukur. Banyak saudara-saudara kita atau senior-senior kita yang menyempatkan waktunya untuk menjawab. Dulu mas saya belum ada. Terus terang aja, silakan ditanyakan ke waktu itu juga waktu saya lihat udah pernah saya sendiri di depan guru. Ya memang seperti itu ya, tapi hasilnya ya alhamdulillah itu. Jadi kita belajar ini harus banyak mikir, jangan banyak yang mikir, dan dimana insya Allah ketika kita mendapatkan hasil ya untuk diri kita juga ya. Mungkin yang lain silakan, ada yang mau dipertanyakan, diputarnya itu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya gak dikecil lagi kamu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annahu haq, asyhadu annahu ma'al iman, asyhadu anna faqal abdi asyhadu fi sabili wahid, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, syahiduna ala al-fushana. Yang saya hormati Guru Besar dari Banten, Kang Adit, cabang Padepokan Serang Sejagat Banten khususnya, yang kami hormati Master dan Master yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Supri, alamat di Jelengsi, Perumahan Pegadaian Blok PA 12. Yang ingin saya sampaikan kepada Guru Kang Adit terkait tadi yang sudah disinggung, yaitu masalah bagaimana tekniknya berzikir. Intinya di sini saya menyampaikan, mohon ditanggapi benar dan salahnya ya Kang ya. Jadi kalau selama ini saya berzikir itu setelah tawasulan, sebelum tawasul ya, saya selalu mengucap 7 syahadat yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Jadi 7 syahadat itu saya sudah istiqomah ya, alhamdulillah beberapa tahun ini saya sudah istiqomah, termasuk zikir yang saya dapat dari Padepokan Serang Sejagat. Di dalam teknik zikir yang saya jalani ini, saya belum mengerti, jujur saya belum mengerti bagaimana keilmuannya, saya juga belum paham. Namun saya memang mengkaji dari istilah Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Kalau dalam kitab Suril Alam dari kitab Jawa, bis itu sendiri iman, mid itu tauhid, la itu ma'rifat, Ar-Rahman itu rupaningdat, Ar-Rahim kabulingdat. Jadi saya selalu berzikir bahwasanya saya ini tidak ada apa-apa. Jadi kalau saya berzikir, saya mengakui saya ada di dunia ini hanya tanda saksi kebesaran Allah. Jadi kalau saya berzikir sebelum dari zikir Bismillah sampai ya Ghani ya, karena itu zikirnya saya ini bukan untuk meminta sesuatu keilmuan atau lebih hebat supaya lebih kuat atau dan sebagainya. Saya tidak merasakan seperti itu kan. Tapi yang saya rasakan adalah semuanya kemuliaan Allah. Itu contoh yang saya dapat begini. Ketika saya berzikir Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya saya ini adalah kemuliaan dan Allah. Itu yang saya dapat. Kemudian dari Ba'iza Ardas Ba'iza Batostun Batutum Jabarin, di sisi sendiri saya mengalami satu peperangan, yaitu antara pikir dan hati saya, sehingga saya menaklukkan pikiran saya yang merupakan lubang-lubang daripada nafsu-nafsu itu sendiri. Alhamdulillah saya bisa menguasainya sampai akhirnya saya berzikir, kemudian berlanjut kepada ya Qayyumadin, istu Allah yang Maha Kuat yang Maha Hidup. Di sini saya merasakan diri saya itu tidak ada. Yang saya rasakan itu tidak ada. Jadi yang ada itu yang terkuat ya Allah sendiri, yang itu ya Allah sendiri. Soalnya saya tidak ada. Kemudian saya bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, salatikan ya batin ya Ghani. Nah,
Di sini kenapa tadi saya mengucap 7 kalimat syahadat, salah satunya adalah ada di sini ada syahadat batin. Ya, syahadat batin itu asyhadu an la ilaha illallah. Makanya semua gambaran itu, segala sesuatu yang tersembunyi itu nampak di hadapan saya, tapi saya tidak mengerti. Sesuatu yang apa saya lihat itu nyata, tapi saya tidak mengerti ini di alam mana, saya tidak mengerti. Itu kalau yang saya rasakan dari, mohon maaf ya, ini di tulang ekor. Pertama rasanya panas, kemudian sampai dingin, ya, naik ke atas ubun-ubun ini. Kalau saya mengartikan sendiri namanya wali kucur. Ya, yang saya dengar itu wali kucur. Kalau bahasanya Gus Nanda itu apa ya? Lupa saya. Jadi seperti itu yang pertama kali saya berpikir penyelarasan 7 hari itu seperti putaran roda rantai itu berwarna-warni. Tapi teknik yang sebenarnya saya mohon untuk diulas kembali itu teknik zikirnya seperti apa? Karena saya pribadi hanya merasakan satu kenikmatan dan kenikmatan. Jadi untuk teknik keilmuan mungkin tenaga dalamnya seperti apa, kemudian untuk mengaplikasikannya kepada sesama itu seperti apa, saya tidak tahu. Tapi saya punya satu pengalaman pribadi yang memang saya alami sendiri pada waktu kemarin yang belum lama, itu di apa itu Batu Lawang Bogor. Saat itu saya sedang bersama pimpinan saya itu lewat di puncak gua. Itu tebing longsor, kemudian mobil senior ini tenggelam, nggak bisa didorong bertiga, berempat nggak bisa. Sampai akhirnya teman saya kiri kanannya nggak ada, kemudian saya membaca yang mati mu'idha batastum jabari. Ya Allah, hanya Engkau yang melakukan makhluk hidup. Saat ini saya mohon pertolongan. Itu mobil senior saya angkat sendiri. Itu demi Allah, saksinya ada. Cuma memang tidak di video karena kondisi hujan deras. Itu yang saya alami. Cuma saya di sini butuh wawasan dan pemahaman supaya saya ini ada kelegaan hati ya. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan saya sendiri memang kalau masalah berpikir, saya merasakan satu keindahan yang saya dapatkan, yaitu ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu yang saya dapatkan. Dari selama berpikir, alhamdulillah sampai saat ini ya saya selalu istiqomah, ya tidak hanya malam Jumat saja. Bahkan satu kenikmatan itu kalau saya sudah bersila dari mulai jam 9 itu tahu-tahu sudah pagi aja waktunya berangkat kerja. Itu saja pengalaman dan apa yang saya alami dalam berzikir. Mau tanggapan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kan ya. Jadi mohon petunjuk yang pas bagaimana. Terus untuk diri saya pribadi itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Kak Mas siapa Kak Mas? Kak Mas? Saya Supri. Sebetulnya saya ini tidak perlu repot-repot menjelaskan, karena ketika Kak Mas bertanya itu jawabannya sudah ada pada diri Kak Mas sendiri. Tinggal keyakinan Kak Masnya aja. Semua teknik itu sudah betul. Teknik atau seperti apanya sudah, ya tadi sudah Kak Mas jabarkan sendiri juga di situ. Saya amati dan saya ingin sudah ada di situ juga. Tinggal keyakinan kitanya aja. Ketika tadi Kak Mas bercerita dengan hal yang seperti itu sangat luar biasa sekali, karena itu yang namanya kun fayakun. Kak Mas Toriko dari sana belajar ilmu ma'rifat, lagi mendalamin itu dan pakai itu biar ini namanya ilmu. Jadi yang lain juga biar mengetahuinya juga. Nah, sebetulnya saya belajarnya tentang dari kitab Suryo Ngalam, dari keluarga yang dari Jawa Timur. Sanadnya dari Eyang Wali Besar. Barakallah, salam para beliau Indonesia. Seperti itu yang saya di sini hanya bisa tidak bisa berkata apa-apa lagi selain
kuatkan keyakinan Kang Mas lagi. Jadi intinya jangan risau, jangan bimbang kalau dibilang itu kan Kang Mas ini masih bertanya ini benar apa enggak. Setiap orang itu mempunyai pengalaman berbeda-beda dan setiap orang itu mempunyai rasa yang berbeda. Itulah sensasi ketika Kang Mas merasakan ini dari sini ke sini, itulah sensasi berzikir Kang Mas. Yang namanya sensasi itu, yang namanya rasa itu kan orang, tapi setiap orang bisa beda-beda, nggak mesti sama. Misalkan Kang Mas menjelaskan seperti ini, Kang Mas Tuan Guru saya Abdul Qadir menjelaskan, kok saya nggak seperti itu, nggak bisa beda. Ya, mohon maaf, kan namanya Abdul Qadir. Jadi saya teringat sama Tuan Guru aja. Jadi mohon maaf ya. Ini Kang Mas Darwan. Alhamdulillah ya, barakallah, ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa kita satukan di yaumil qiyamah. Ya itu Kang Mas, itu yang namanya sensasi rasa ketika kita berzikir. Adapun penjelasan atau jawaban dari saya, keterangan dari saya, keyakinan Kang Mas ini tinggal dikuatkan dari keyakinan Kang Mas. Ini kan saya sering dengar dari Master Sulang ya. Siap. Beliau untuk berzikir itu bayangkan ini, tapi saya sendiri nggak bisa membayangkan. Hanya saya yakin, contohnya ya Honi ini Allah yang Maha Kaya. Saya yakin Allah Maha Kaya. Oke, nah disinilah Kang Mas, kita mau belajar kaya itu harus sama yang orang kaya. Kan seperti itu, saya belajar kaya sama yang bodoh gitu kan. Jadi kita belajar ilmu harus yang paham tentang ilmunya. Kang Mas kan belum tahu seperti apa dan bagaimananya. Nah, jadi adapun hal yang seperti itu tadi itu sudah betul. Kalau membayangkan itu visualisasi namanya. Visualisasi cipta, membayangkan suatu energi yang ada di depan. Contoh ketika kita berzikir atau kalau kita mau praktek, misalkan praktek Kang Mas mau praktek apa, karena kan kita gak perlu teori-teori dan zikir-zikir, harus ada prakteknya. Yang pertama tadi Kang Mas sudah mempraktekkan yang amalan berapa tadi dipraktekkan kepada apa ya, suatu kendaraan, itu yang namanya praktek, suatu keajaiban sangat luar biasa sekali. Itulah yang namanya praktek pengobatan. Ketika ada orang yang meminta tolong kepada, yakin. Jadi kalau kita lagi belajar ilmu seperti ini, ketika ada orang yang minta tolong kan, jangan oh saya nggak bisa, jangan, hati-hati, harus hati-hati. Insya Allah bisa, walaupun kita hanya bisa membaca basmalah aja. Karena kalau kita dalamin tadi juga karena sudah mengupas tentang wirid nomor 1, kita gali 10 tahun nggak akan habis. 10 tahun gak akan habis, insya Allah. Kita gali wirid 1 aja dulu, karena itu kunci dari sebuah ilmu, dan ilmu gali dulu. Adapun keilmuannya, di sini saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salahnya ya. Ketika kita belajar keilmuan, setiap amalan atau setiap keilmuan itu mempunyai hukumnya masing-masing. Kenapa keilmuan itu sudah melekat ketika kita dibacakan, dan di situ sangat luar biasa sekali. Dan ya kalau dibilang bisa ilmu itu top chair atau bagaimana, ya semuanya hakikatnya Allah ya. Semuanya kembali lagi kepada Allah. Nah disinilah kita bagaimana belajar ikhlas ketika mengamalkan keilmuan, ketika kita lagi berzikir. Kalau kita sudah menemukan titik ikhlas, di situ akan ada yang datang yang namanya datang ilmu itu. Insya Allah, kalau kita sudah ketemu sama itu enak nantinya. Kita bawa kemana aja, kita ini aja, insya Allah untuk praktekkan perubahan atau apa segala macam. Kamu waktu pertama ke PSS niatnya pengen membantu orang lain kan, ya seperti itu, yang susah misalnya yang sakit apa segala macam, tinggal dikembangkan aja. Ada yang minta tolong langsung aja, tapi jangan ketika melihat orang sakit jangan sok-sok atau gimana, jangan merasa bisa, hati-hati, karena kita sifatnya semuanya belajar, kita wajib belajar, jangan sampai gelap, jangan sampai gelap.
hati kita ini. Tanpa ilmu kan hati gelap. Contoh kita berjalan di tepi kegelapan yang malam, kalau nggak ada obor pasti kita akan kesambung. Inilah obor itu yang akan menerangi kita. Setelah kita mendapatkan ilmu, hati-hati jangan diakui itu, terus cari lagi, karena ilmu Allah sangat luas. Ada lagi? Terima kasih kan? Mungkin ada yang belum paham, silakan kita ini. Nggak apa-apa, di sini kan kita sharing sama saya juga masih belajar. Ada pun yang salah-salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang kencang ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semuanya dalam keadaan selalu. Saya cuma mau tanya saja nanti bagaimana menurut Kakak. Jadi kita diijazah sama barang gaib, ya. Nah, barang gaib itu wallahu a'lam, makomnya ada, namanya ada, dan jelas, dan keilmuannya subhanallah terbukti. Itu bagaimana? Alhamdulillah, terima mugia barokah atas semua ilmu-ilmunya. Yang harus diterapkan seperti ini. Kalau manusia sudah tahu akan dirinya, dia akan tahu kepada Tuhannya. Kalau manusia sudah tahu kepada Tuhannya, dia akan merasa bodoh hidupnya. Bukan bodoh tidak bisa baca, bukan bodoh tidak bisa menulis atau segala macam, tapi bodoh tidak mengerti apa-apa yang dia hanya satu, lillahi ta'ala, itu yang disebutkan karena Allah. Jadi bukan karena sesuatu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi atas pengalamannya dan pengetahuannya atau ilmunya yang sudah mau share. Kita memang berteman itu, kita jangan melihat suatu golongan, kita jangan melihat ini dan itu. Kalau kita melihat ini dan itu, pasti timbulnya akan ada perdebatan, karena Rasulullah juga sudah menganjurkan hindari perdebatan yang tidak penting. Ya. Intinya kita di sini belajar al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Dan kita belajar juga untuk mengkaji diri kita ini siapa. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan untuk peluang waktunya. Mungkin yang bagian ujung ada yang bertanya, Master. Otomatis belum bisa pada Mas Jagat ya. Tapi di sini juga ada guru kita, karena Mas Guru tadi ketua dari PSS Cadas Banten. Mudah-mudahan guru besar kita, guru besar ada Mas Jagat, Ibu Mas Karyo, Ustaz keluarga, Mas Guru Adi, Ustaz keluarga, dan semuanya kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita sudah melakukan kekerasan, saya melakukan kekerasan pribadi. Saya nggak melihat pengen ini, pengen itu, pengen ini, enggak. Tapi saya melihat, saya berdiri berzikir hanya mengharap ridho Allah. Itu saya enggak. Makanya pernah saya berikan, saya melakukan praktek suatu keilmuan daripada Mas dan sejagat, dan saya sendiri pun nggak tahu namanya apa. Jadi secara spontan Kak Mas Guru Adi menanya. Jadi saya ingatkan kembali, kalau ada master atau mbakter atau santri PSS yang mengatakan bahwa di sana ada cabang lagi, setahu saya PSS pada Pras dan Sejagat punya cabang cuma satu, baru satu. Jadi nggak ada cabang lagi, ya. Dan kalau ada master ketemu di luar mengaku dirinya master, tanya dia punya murid apa, nomor berapa muridnya, tawasulannya kepada siapa. Karena banyak yang bodoh, ya sedikit tadi. Jadi pada saat saya sudah selesai melakukan
merasa saya mulai berzikir berwirid otomatis mendapat pahala, nggak perlu diminta sama Allah. Ya kan? Saya mengharap kepada Allah. Lagi arif dan yang lainnya, terutama ini satu. Kalau saya ingat dia selalu satu kata sontol. Yang paling saya ingat. Kalau tadi lagi baca hijab, cuma satu yang saya ingat, tangisan bayi bajang. Santri ini ada nih. Kalau ada mungkin pada ketawa semua gitu ya. Mohon maaf. Jadi pada saat kita mau makan tes perisai, tes apapun dari teman PSS, itu guru Mas Karno tak pernah mengajarkan kita bahwa kita tuh lebih hebat. Maka guru Mas Karno selalu menekankan, jadilah kita bermanfaat untuk orang lain dan menjadi lebih baik. Yang tadinya kita udah bisa melakukan secara spiritual, sekarang menjadi lebih baik lagi, kembali lagi semua anugerah Allah. Jadi gimana sih pada saat saya makan perisai, mempraktekkan, minta dulu sama Allah. Jadi ingatkan kepada saudara kita, perisai itu apa sih, pakai duit berapa? Saya dengan harap kepada Allah menggunakan wirid hijab bawahnya. Kalau kita nggak terjadi perisai diri, kok saya nggak bisa ya? Padahal saya wirid 3 bisa 50 kali, tapi nggak dapat. Yang itu kok udah dapat 100. Kenapa? Allah sayang kita. Kenapa? Supaya kita tidak mempertaruhkan diri kita. Berarti apa? Keyakinan yang kuat. Yakin kita sudah bertawasulan memberikan suatu hadiah, yakin kita berwirid, otomatis nggak perlu ditanya, nggak perlu diminta, menyebut Asmaul Husna aja udah berpahala. Kita hanya mengharap ridhonya. Kalau Allah itu berarti kan hati senang. Kalau hati senang, Allah pasti mengasih. Apa juga dikasih. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Saya mengalami itu seperti waktu latihan praktek Sunan Banten, mempraktekkan ilmu putar giling. Saya sendiri nggak tahu itu ilmu putar giling. Kang Mas Guru Adil nggak saya tahu. Saya mengingatkan sekali lagi, jangan kita setelah sudah mampu melakukan perisai, sudah mampu melakukan pukulan tenaga dalam dan semua praktek dari PSS, kita lupa akan kuasa Allah, kita lupa siapa guru kita lupa siapa yang membimbing kita. Saya rasa itu aja. Saya mohon maaf acara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Dan di sini saya mau ada kajian sedikit ya. Kalau panjang lebar nanti kemalaman ya Pak ya. Jadi saya mau ada kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudara-saudaraku semuanya, Mas dan Bapak, kita belajar ayatnya ini, bagaimana kita sambil belajar untuk mengkaji diri ya. Kita jangan terlalu berambisi dengan ilmu ini ilmu itu. Kita introspeksi diri aja, introspeksi diri, tahu diri dan muhasabah diri. Hati-hati, karena nanti ilmu itu ada yang menyelamatkan kita dan ada juga yang menjerumuskan kita. Kalau kita nggak bisa bawa menjerumuskan, bagaimana nanti kita akan terjerumus dalam kesombongan. Jadi nanti kita akan menjadi orang yang munafik. Ya, pandai-pandailah untuk mengkaji diri, menyikapi tentang belajar, coba belajar ikhlas. Adapun hasil atau tidak hasilnya kita ikhlaskan kepada Allah. Ikhlas itu yang seperti apa? Ikhlas itu memang mudah diucapkan, tapi sulit dijalankan. Kalau orang masih bisa nyebut saya ikhlas, berarti itu dia belum ikhlas. Dan ketika kita lagi berzikir, yang pertama niat memang harus ada. Setelah niat, ketika kita melakukan berzikir,
nggak ada yang instan. Kalau kita lahir ke dunia aja bayi dulu gitu. Mungkin untuk saudara-saudara semuanya, disinilah di PSS lah kita belajar untuk saling mencintai sesama saudara kita, jangan saling membenci. Selalu berpikir husnuzon, jangan suuzon. Dan disinilah kita belajar sabar. Belajar sabar ketika ada orang yang memojokkan kita, berarti kita ini di depan orang itu. Kalau ada yang memfitnah, mencaci, memaki, kita belajar sabarnya seperti apa. Jadi filosofinya seperti ini aja. Ketika ada seseorang yang memberi makanan kepada kita, kalau kita tidak menerima makanan itu, otomatis makanannya itu kembali lagi kepada orang yang mau memberinya kepada kita. Nah, ketika ada orang yang mencaci, yang memaki, yang menghina apa segala macam di belakang kita, oh kita dosa marah. Oh kita nggak melakukannya itu, ya seperti itu belajar sabar. Banyak kita belajar seperti ini pasti banyak. Cobaannya ini itu, wah pasti ada aja. Keluarga seperti ini, kita seperti ini, di sini lah bukti. Karena kita mau naik kelas aja harus ada ujian dan ya nggak bisa langsung naik kelas, harus ada ujiannya dulu. Dan di sini kita belajar ilmu. Belajar ilmu juga kalau kita mau menaiki suatu ilmu itu pasti ada ujiannya. Ujiannya entah itu dari ketakutan, entah itu dari keluarga, entah itu dari ya segala macam. Kalau jadi kelas ada sawah ya, ada sawah semuanya. Kalau banyak lebar ya artinya kayak mana gitu ya. Ya. Nanti banyak kali lebar kan benar. Guru lagi dengan memberikan pencerahan kepada kita semua. Apa-apa yang dia sampaikan mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita bersama. Terima kasih juga Dinda Astan Haji Maulana yang memberikan pencerahan. Pada khusus, terima kasih kami sekali lagi kepada Pak Yusuf yang telah menyediakan tempat. Terima kasih Mas dan Badar. Sebelum kita tutup acara kita ini dengan bacakan doa, mungkin sebelum masuk acara latihan atau acara bebas dulu ya. Kita tutup acara kita nanti yang dipimpin doa atau Pak Ustaz mana banyak di Ustaz dan tapi sebelum masuk ke ini doa dari tadi mata dan ngantuk guru, kita bangkitkan lagi yang kita yang di Mandano PSS-nya belum ada. PSS semangat iya praktek dulu. PSS semangat praktek ya, supaya kita ini lepas dari rasa ngantuk, kita bangkitkan yang kita, apalagi kita akan mendapatkan tempat latihan yang lebih nyaman gitu ya. Insya Allah begitu. Saya tanya tadi kenapa pindah dulu yang lebih nyaman katanya. Yang kemarin aja di bagian kita ada merasa nyaman, apalagi kita menuju tempat yang lebih nyaman. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Ya kita sama-sama. PSS kurang kompak ya. Langsung kita baru praktek belakangnya. Ini sekarang praktek ini. Praktek. PSS keluarga semangat. Ya, sebetulnya kita bersama ke depannya dan disemangat lagi untuk berhati untuk keseparani. Akhir kata pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang koro akar
Ayo sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo, ben diadohi sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib, biar bagus waktu wirid. Ayo master mbak kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adil langkat, stabat Strobot. Mari belajar master mater, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu seracun. Dunia mengimarin Gusti, ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, margo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses, tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang Sejagat.